Oke, ini ciri-cirinya seperti ini ya. Speedometernya hidup, kemudian kita starter, nggak ada koneksi sama sekali, baik depan atau belakang nggak ada koneksi sama sekali ya. Ini emang yang punya agak cerewet ya, nggak usah dianggap, nggak usah didengerin, emang kayak gitu orangnya. Maksudnya kapan selesainya itu loh yang Oke, untuk yang pertama kita langsung buka aja bagian tutup aki ini ya. Biasanya itu masalahnya di bagian relay kaki 4 atau relay kaki 5 nya itu ya. Biasanya yang bermasalah kaki-kaki relaynya itu gosong, tapi nggak tahu juga. Coba kita cek dulu apa masalahnya. Mudah-mudahan sepele dan bayaran ya. Sudah terbuka, kemudian kita cabut seluruh sekringnya ya. Kita cabut semuanya. Nanti kita bersihkan sekring-sekringnya, kaki-kaki sekring, kemudian kita cek ada yang putus atau enggak. Nanti balikinya sesuai dengan yang tertera di sini ya. Ini kan ada pedomannya 25 10 10 10 10 10 dan ini sekringnya. Nanti kita balikin seperti semula menurut panduan dari tutupnya ini ya. Oke. Kemudian setelah sekringnya tercabut semua, kita cabut juga untuk relay kaki 4 nya dan juga relay kaki 5 ini ya. Ini kedua relay ini harus kita cabut, kemudian kita cek. Oke, sudah tercabut ya. Tapi sepertinya untuk relay kaki 5 nya bagus ya. Relay kaki 5 nya bagus semua, nggak ada yang gosong. Kita pasang lagi kalau nggak ada yang gosong, karena pasti nggak bermasalah. Oke, tapi ini ada sedikit kejanggalan ya. Ini satu ini agak gosong-gosong, coba kita bersihkan dulu. Oke, dan untuk relaynya tadi udah saya bersihkan keduanya, dan juga sekring udah saya pasang kembali ya semuanya untuk ukuran 25, dan yang lain ini 10 semua. Tapi tetap nggak ada hasil ya, tetap nggak bisa di starter. Kita starter, ya tetap nggak bisa. Jadi apa masalahnya? Ini yang agak susah, mungkin agak menguji ya. Ini nanti coba kita buka ini ecu, di sini ada ecunya. Nanti kita coba cek bagian soket-soketnya ya. Kita buka dulu untuk box-boxnya ini. Coba kita cek di bagian ini ya, soket yang besar ini sering sekali gosong. Tapi ini enggak gosong. Dan ini ini juga enggak gosong, bagus. Kemudian kita cek sambungannya ini di sini. Kita turun sedikit. Ini di bawah sini coba kita cek. Ini juga bagus ya, nggak gosong ya. Ini masih bagus juga, tidak gosong. Lalu apa masalahnya kawan? Untuk switch rem hidup ya, switch remnya normal. Nah, switch rem normal. Coba kita cek di bagian tombol ya. Coba kita cek tombolnya. Oke, pertama-tama kita kenali dulu dari fungsi satu persatu kabelnya ya. Ini kabel hitam strip coklat, ini adalah input switch rem depan ya. Ini arus plus, kemudian outputnya switch rem depan itu adalah kabel hijau strip kuning ini ya. Ini juga arus plus, jadi dihasilkan dari switch rem ya, arus plus inputnya. Kemudian ini kabel warna hijau ini adalah input dari tombol starter ya. Jadi ini input ke tombol starter, kabel warna hijau ini arus plus. Kemudian outputnya tombol starter itu adalah kuning strip hijau. Kemudian ini yang warna hitam strip biru ini adalah
idling stop ya. Ini output idling stop, kemudian yang hijau ini adalah input idling stop ya. Ini arus plus. Untuk idling stop ini arus plus. Jadi untuk idling stop kita abaikan saja. Kemudian switch rem juga kita abaikan arus plusnya, karena apa? Lampu rem belakangnya ketika kita rem hidup berarti normal ya untuk switch rem ya. Kita fokus ke dua kabel ini ya, kabel warna hijau input ke tombol starter arus plus ya. Kemudian outputnya ini kita cek dulu kabel hijau. Kabel hijau ini adalah arus plus ya yang akan kita cek. Oke, ini kita letakkan di body atau main ya. Oke, kita besarkan. Kita on-kan kontak on, kemudian kita cek kabel warna hijau. Ini yang ini ya, input tombol starter. Ini arus plus kawan, yang dihasilkan dari switch rem. Kita tekan remnya. Oke, hidup berarti inputnya ada. Kemudian outputnya itu kabel kuning strip hijau. Ini output tombol starter. Kita tekan secara bersama-sama untuk remnya dan juga tombol starternya ya. Oke, nggak ada ya. Jadi untuk inputnya ada arus plus, dan outputnya ini juga harus plus dari tombol, nggak ada ya. Ini sudah saya tekan secara bersama-sama, rem dan tombolnya tetap tidak ada, berarti yang bermasalah adalah tombol starter ya. Oke, untuk memastikan coba kita pindah penjepit tespen DC ini ya. Ini kita pindah ke arus plus ya, ke plus aki seperti ini. Nah, kita letakkan di plus aki. Aduh, susah men. Ya, seperti itu ya, kita letakkan di plus. Kemudian jika memang tombolnya yang bermasalah ya, ini akan mengalirkan arus plus ya. Arus plus mengalir ke sini dan dijembatani oleh bohlam ini ya. Bohlam ini bisa mengalirkan arus plus karena dia juga menggunakan resistansi ya. Kita hidupkan kontak ya, on. Kemudian kita colok ini ke kabel yang ini ya, kuning strip hijau ya, output dari tombol ya. Dan ada kehidupan ya kawan ya, ini hidup kawan, dan mudah-mudahan kedenger ya. Memang berisik di pinggir jalan nih, tapi akinya sedikit lemah. Sepertinya akinya lemah atau tekor ya. Coba kita jumper aki juga. Oke kawan, sudah kita jumper ya akinya. Karena akinya lemah, jadi ada kehidupan glek 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 glek, tapi nggak mau hidup ya, sangat pelan. Ini tetap kita tempel di arus plus ya untuk penjepit arus tespen DC. Kemudian kita ke atas. Oke, kemudian kita jumper kabel warna kuning strip hijau ini ya. Up, 1 2 3. Kontak on ya. Kontak harus on. Kemudian kita colok 1 2 3. Oke, dan hidup ya kawan. Jadi ini deal yang bermasalah utama itu adalah tombol ya.
kemudian dibantu lagi dengan akinya tekor ya. Oke kawan, dan ini sudah selesai ya. Untuk tombolnya sudah saya bersihkan, karat-karatnya. Sekarang kita tes arus plusnya. Ini kita taruh di bodi atau massa bebas karena kita mau mencari arus plus. Oke, nah ini kita masukkan di sini ya. Kita cobloskan di kabel kuning strip hijau ya. Ini di sini output tombol starter. Nah, di situ. Oke, kita tes apakah balonnya hidup. Oke, udah ada ya arus plusnya ya. Dan motor pun langsung hidup. Oke, motor udah hidup ya. Oke kawan, mungkin cukup sekian informasi dari kami Bengkel Gaul, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya.